Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, piye kabare? Apik-apik semua ya. Semoga kita semua dilapangkan pintu rizki, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan yang paling utama, kita semua dipermudah dalam segala urusan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kawan-kawan semua yang sudah mendukung Mitra Pertanian Channel hingga hari ini dan seterusnya. Jangan lupa untuk selalu berikan like, komen, dan share di setiap videonya ya, agar Mitra Pertanian Channel terus maju dan berkembang dan terus berbagi ilmu yang bermanfaat. Karena tanpa support dan dukungan kalian, Mitra Pertanian Channel tidak akan dikenal lebih luas untuk menjangkau lebih banyak orang. Jumpa lagi di Mitra Pertanian Channel, tempat berbagi informasi seputar dunia pertanian dengan metode perawatan semi organik. Dan ini update terbaru pertumbuhan cabai rawit kaliber di usia 23 hari setelah tanam. Alhamdulillah hingga hari ini pertumbuhannya tetap sehat dan optimal. Dari populasi kurang lebih 1000 pohon, yang mati kurang lebih 5 pohon, dan itu hal yang wajar karena mengingat cuaca panas yang sangat ekstrim. Suhu panas di siang hari di sini mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Di usia 22 hari setelah tanam, saya lakukan pemupukan kocor tahap ketiga ya, yang mana pemupukan kocor tahap pertama dilakukan di usia 5 hari setelah tanam, dan pemupukan yang kedua di usia 12 hari setelah tanam. Terhitung 10 hari dari pemupukan sebelumnya. Kemudian untuk tunas air akan saya biarkan tumbuh, tapi akan diseleksi mana tunas yang sehat dan mana yang tidak. Jika dalam satu pohon semua tunas sehat, maka akan saya biarkan tetap tumbuh. Baik, sebelum dibahas dari pupuk dan dosis yang digunakan, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Salah satu pupuk yang saya gunakan di masa pertumbuhan usia 22 HST, saya gunakan pupuk NPK 16 dari Pak Tani. Kelebihan NPK 16 dari merek Pak Tani ini terdapat unsur hara magnesium sebesar 1%, kalsium 5,15%, sulfur 0,09%, nitrat 7%, boron 90 ppm, seng 60 ppm, koper 60 ppm, dan mangan 55 ppm. Ada banyak merek pupuk NPK 16 seperti merek Mutiara, Tawon, dan lain-lain. Tapi dari merek Pak Tani ini memiliki kandungan unsur hara, makro, dan mikro yang lengkap. Untuk harga, kemasan 1 kg kisaran Rp21.000 hingga Rp25.000. Kemudian untuk dosis aplikasi, saya pakai 6 sendok makan tiap 20 liter air. Untuk populasi kurang lebih 1000 pohon, menghabiskan sekitar 5 jerigen atau 100 liter air dengan dosis kocor kurang lebih 150 hingga 200 ml per lubang tanam. Dari 1000 pohon hanya menghabiskan pupuk NPK 16 sebanyak 24 sendok makan. Selain NPK 16, saya aplikasikan fungisida hayati Trichoderma sebanyak 4 sendok makan. Trichoderma ini saya aplikasikan setelah tanam di usia 5 HST dan 22 HST. Jaraknya sekitar 17 hari dari aplikasi sebelumnya. Trichoderma saya gunakan untuk mencegah, melindungi, dan menekan pertumbuhan jamur yang mungkin bisa berkembang biak dari pemakaian pupuk sintetis ataupun pupuk kimia. Jadi istilahnya kita sudah antisipasi dari perkembangbiakan jamur jahat penyebab penyakit dengan adanya jamur Trichoderma, jamur Gliocladium, dan bahan pengurai. Yang pasti pupuk ini saling melengkapi.
Dan pupuk berikutnya saya gunakan asam humat untuk menjaga tingkat kesuburan tanah agar tetap gembur dan mengoptimalkan tanaman dalam penyerapan unsur fosfat dan nitrogen. Untuk pemakaian asam humat dari aplikasi sebelumnya jaraknya 10 hari. Asam humat mampu membuka pori-pori tanah yang keras maupun padat dan mampu menetralkan pH tanah di angka 7,5. Untuk dosis asam humat saya pakai 4 sendok makan. Untuk mempercepat dan mengoptimalkan pertumbuhan akar, batang, dan tunas, saya aplikasikan pupuk makro majemuk yang tinggi unsur fosfat sebanyak 3 sendok makan. Untuk perbandingannya 2:1 ya, 2 bagian MKP 16 dan 1 bagian Merauke MAP. Jika NPK 16 digunakan 10 sendok makan, maka gunakan Merauke MAP 5 sendok makan. Kunci kesuburan tanaman itu ditentukan dari kesuburan tanah ya. Sehebat dan sekuat apapun benih ataupun bibit yang ditanam, jika olah-olahannya sembarangan dan tidak memakai aturan, tetap saja bibit yang ditanam akan banyak masalah. Karena tanah ataupun bedengan adalah rumah untuk pertumbuhan tanaman. Semakin baik olah lahan, semakin baik menjaga tingkat kesuburan tanah, maka insya Allah tanaman akan tumbuh optimal tanpa banyak gangguan jamur, patogen maupun bakteri penyebab penyakit. Karena 99% penyakit datang dimulai dari bawah menyerang perakaran. Satu hal yang harus kita sadari dalam pertanian, bahwa kesehatan tanaman itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak atau seberapa sering kita mengaplikasikan pupuk dan fungisida kimia, tapi bagaimana cara yang kita lakukan dalam pemakaian pupuk sintetis bisa lebih irit dan menjaga agar tanah tetap gembur, subur, dan terhindar dari jamur, bakteri, dan patogen penyebab penyakit. Solusi terbaik adalah menekan atau mengurangi pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dan memperbanyak pupuk organik. Untuk dosis kocor per lubang tanam kurang lebih 150 hingga 200 ml per lubang tanam ya. Dosis yang digunakan terbilang cukup agar semua tunas yang tumbuh bisa mendapatkan nutrisi yang cukup dan seimbang. Karena jika tunas banyak dipelihara tapi dosis yang diberikan terlalu sedikit, biasanya pertumbuhan kurang optimal, pertumbuhan lebih lambat, dan pertumbuhan tunas lebih kurus. Di akhir video saya akan menjelaskan tentang cara pemasangan lanjaran yang baik dan benar. Ini versi saya ya. Saya dalam memasang lanjaran ini di dalam seperti ini, tidak di samping kanan ataupun kiri dan juga dari depan. Karena jika kita memasang lanjaran dari samping kanan ataupun kiri dan juga di depan, itu akan menyulitkan kita ketika melakukan penyepraian. Semisalkan kita memasang lanjaran ini dari samping kanan ataupun kiri dan juga di depan, ketika kita melakukan penyepraian, maka pestisida ataupun pupuk daun tersebut akan terhalang oleh lanjaran ini, tidak mengenai batang, tunas, dan juga daun. Jadi kalau di dalam seperti ini, memasang lanjaran di dalam seperti ini, kita enak ketika melakukan penyepraian. Dari sini keseluruhan kena, dari samping juga kena semua. Jadi yang intinya versi saya dalam memasang lanjaran itu dari dalam seperti ini. Oke kawan ya, paham ya? Kemudian untuk tinggi lanjaran saya buat ukuran panjangnya 170 cm ya, ataupun 1,70 m.
Nah, kemudian untuk memasang lanjaran ini harus posisinya miring seperti ini ya. Jadi tidak seperti ini, karena kalau memasang lanjarannya seperti ini maka akan banyak akar yang terpotong. Tapi jika seperti ini miring maka akan sedikit perakaran yang terpotong. Oke kawan ya. Baik kawan ya, mungkin informasi yang saya sampaikan ini cukup jelas ya. Perlu saya ingatkan bahwa semua pupuk yang saya jelaskan itu dicampur bersamaan. Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk tinggalkan jejak, berikan like, komen, dan share pada video ini agar informasi ini bisa bermanfaat dan menjangkau ke lebih banyak orang. Kata penutup, pertanian adalah pekerjaan yang paling sehat, paling bermanfaat, dan paling mulia. Maka dari itu, cintailah pertanian dengan tetap menjaga alam. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi bermanfaat berikutnya.